warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di adab yang baru, yakni adabul kalam. Ini belum terbahas oleh kita. Adabul kalam itu adalah etika, adab kalau hubungannya dengan masalah pembicaraan. Nanti adab kita kalau ngomong kayak apa, dan adabnya kalau ada orang ngomong itu kayak apa. Ini penting ya Pak ya. Kadang-kala orang itu tidak punya akhlak, masih ada orang ngomong, masih ada orang bicara, itu dia melakukan hal yang sebenarnya malah menyakitkan hati seseorang bicara itu. Saya kembangkan sedikit. Orang itu tidak cukup hanya bertauhid. Orang itu tidak cukup hanya ngerti masalah sunnah, tapi orang itu juga harus mengerti masalah adab, masalah etika. Jadi dulu pernah saya sampaikan, antara fikih dengan adab itu didahulukan mana? Adab, ya kan? Didahulukan adab. Kita pintar fikih kayak apa kalau nggak ngerti adab, nggak punya etika, buat apa? Nah, kita di sini akan bicara nanti termasuk hukumnya kalau pemateri masih menyampaikan materi, kemudian kajian itu masih berlangsung, merenung belum selesai kajian tiba-tiba berdiri untuk melakukan sholat syuruk, itu hukumnya kayak apa? Hukumnya kayak apa? Itu penting juga untuk kita sampaikan, karena berulang kali itu masukan untuk saya. Kalau masih ada yang melakukan semacam itu, lebih baik disepakati dulu. Lebih baik disepakati dulu. Pak, begitu suruh berhenti kajian, tidak masalah. Tapi memang kalau belum ada kesepakatan itu, kalau selama masih ada tanya jawab, masih belum selesai, jangan melakukan sholat dulu. Jangan melakukan sholat dulu. Nanti kita akan bahas pelan-pelan tentang adabul kalam. Mohon maaf, andai kata ada
yang tersinggung dengan ucapan saya barusan, ya mohon dimaafkan. Tapi kalau ngaji gak ada yang tersinggung itu berarti tidak masuk ngajinya itu. Ya supaya kayak pernah saya sampaikan di Turen itu, kenapa saya harus berhenti di Turen. Pada waktu itu sudah disepakati ngajinya maghrib, ya sudah disepakati, semuanya sepakat kalau nanti masuk adzan Isya tidak apa-apa ditambahi 5 menit, tidak apa-apa, nanti adzannya ditunda dulu, tidak apa-apa. Dalilnya itu pernah suatu saat Rasulullah itu sholat zuhur, pas ketika Bilal mau adzan, Rasul bilang abri dulu, biar dingin dulu. Akhirnya sholat zuhur itu ditunda sedikit supaya makmum itu bisa ditunda. Wes kita sepakati, baik. Sudah berjalan kajian, begitu adzan saya masih ngasihkan materi, langsung ada yang tegur, ngacungkan tangan suruh berhenti. Ya wes saya manut dulu dah. Padahal tadi kan baru disepakati, saya berhenti. Bulan depannya lagi saya datang ke situ. Sebelum ngaji tak ingatkan lagi gimana kesepakatannya. Adzan dulu baru dilanjutkan, atau begitu masuk adzan kita tunda sedikit seperti kesepakatan yang pertama. Nah, disepakati tidak apa-apa dilanjutkan sebentar, kan begitu ya. Akhirnya saya kasih materi dan kemudian ada pertanyaan. Saya jawab pertanyaan dengan baik. Saya masih berdiri megang mic, saya ngasih materi, saya jawab. Begitu saya jawab masih berdiri, ada orang langsung berdiri, langsung adzan di belakang saya. Itu. Saya masih megang mic, laptop belum saya matikan. Itu. Begitu dia adzan, saya langsung duduk, mic saya taruh, laptop saya matikan, saya masukkan tas, saya pulang. Itu namanya tidak punya adab. Apalagi saya datang ke situ itu karena diundang. Nah, ini loh pentingnya adab untuk memahami bagaimana menghadapi orang yang berbicara. Kira-kira kalau umpamanya kita berbicara tidak dihargai, itu kita bagaimana? Nah, di mana-mana saya sampaikan seperti ini. Kalau di kajian yang lain itu mau bertanya, ngacungkan tangan dulu. Mau keluar dari masjid, ngacungkan tangan dulu. Ya, tidak melakukan sholat suruh dulu, apalagi kan suruh itu ditunda dulu, bukan langsung tes langsung sholat, bukan begitu. Apalagi pemateri masih belum selesai, jangan sholat dulu. Pak, saya saat bersusu pengen sholat, jangan sholat di dalam masjid, di luar supaya tidak kelihatan jamaah yang lain. Itu adab, itu etika. Ya. Jadi mohon maaf, jadi memang harus didudukkan perkaranya secara proporsional. Orang itu ada yang tahu tapi kadang nggak ngerti. Ya, ada orang itu tahu tapi kadang-kadang nggak ngerti. Gitu Pak. Jadi ayo kita sama-sama saling introspeksi diri tentang masalah ini. Yuk kita bahas adabul kalami. Adabul kalami itu adab etika yang berkenaan dengan masalah ucapan-ucapan atau berbicara. Bagi orang yang berbicara, poin yang pertama adalah Allah tatakallama illa bil khairi wa illa faskut. Jangan berbicara kecuali dengan kata-kata atau pembicaraan yang baik. Kalau memang tidak bisa, ya diam. Itu etika yang pertama. Rasulullah Muhammad SAW itu sudah menyebutkan bahwa dosa yang paling banyak terlakukan oleh manusia itu ya lewat mulut itu. Kadang-kala sebenarnya nyeladu wong, ngelok wong itu. Padahal kalau di dalam Al-Quran ada kalimat wailun likulli humazatil lumazah. Apa bedanya humazah
sama lumazah. Dan itu diawali dengan wailun itu kecelakaan, cilaka tenanan. Kalau humazah itu berarti kalau wong lewat perbuatan. Umpamanya jenengan itu normal, terus normal terus. Kemudian melihat ada orang itu yang kakinya memaaf cacat. Dalam rangka jenengan ingin menghina dia, di depannya dia jenengan yang normal tadi jalannya dicacat-cacatkan. Itu namanya humazah. Jenengan gak ngomong apa-apa di depan orang itu, jenengan orang-orang meludah. Itu mungkin jenengan maksudnya tidak bermaksud menghina, tapi orang yang jenengan meludah di depannya dia itu mungkin juga punya perasaan. Maka saya di mana-mana juga bilang, kalau di depan orang tolong jangan meludah, tahan dulu. Karena memang kadang-kala ada orang itu yang baperan juga, ngapain mau ini meludah di depan saya? Itu kan jaga etika. Islam itu bukan hanya tauhid, Islam itu bukan hanya fikih, tapi Islam itu juga ada akhlak atau adab. Tiga-tiganya harus jalan. Berkenaan dengan masalah ucapan ini konsekuensinya berat, Pak. Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia itu mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi berkata yang baik itu ada hubungannya dengan iman. Semakin bagus imannya, maka ucapannya pun akan semakin baik. Kalau semakin lemah imannya, dia akan semakin tidak mampu menjaga mulutnya. Ada seorang perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya dah, wah dia ini inna fulana tatusalli bilail. Hadis ini bolak-balik saya sampaikan. Ada wanita yang kalau malam hari dia selalu sholat tahajud, Bapak. Selalu sholat tahajud. Kalau siang hari dia selalu melakukan puasa sunnah. Tapi dia ini tidak mampu untuk menjaga. Dan mampu menjaga mulutnya. Wa kana fi lisaniha syai'un tu'ti jironaha, itu hadis ini. Di mulutnya ada kalimat, ada kata-kata yang suka menyakiti tetangganya, mendolimi tetangganya. Maka Nabi bilang, wahia finnar, wanita tersebut ada di dalam neraka. Loh, kita kan kadang-kadang berpikir loh, nah tiap malam tahajud loh, ya tiap malam tahajud loh. Kalau hari siangnya dia puasa sunnah, tapi mulutnya suka menyakitin orang lain. Lah kok kata Nabi masuk ke dalam neraka? Esensinya sebenarnya adalah bagaimana orang itu mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, itu esensinya di situ. Maka ada hadis yang lain sebagai penguatnya itu al-muslimuna man salimal muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu orang yang mampu menjaga mulutnya, orang yang mampu menjaga perbuatannya. Saya terjemahkan tangan itu dengan perbuatannya. Ya. Dia mampu menjaga lidahnya, menjaga tangannya atau perbuatannya dari menyakiti, menyinggung orang lain. Maka inilah konteksnya tadi saya bilang, adab itu penting. Begitu banyak sholat tahajudnya, begitu banyak puasanya, tapi kalau gak punya adab, habis itu namanya pahala. Jangan-jangan nanti di yaumul kiamat kecelek. Di yaumul kiamat kecelek, dikiranya punya pahala A, pahala B, pahala C, tapi karena tidak punya adab itu tadi habis, nyakitin orang sana atau dimin orang sini, melukai perasaan orang sana, perasaan ini. Maka wajib belajar adab, etika itu penting.
Kalau berkenaan dengan masalah adab seperti ini, ojo kaku-kakuan. Ojo kaku-kakuan. Kalau masalah adab ini hati harus dilembutkan. Betul kita ini punya prinsip, tapi dilihat dulu prinsip kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, sesuai dengan etika yang benar atau tidak. Tapi kalau kita kemudian ngotot dengan prinsip kita, akhirnya kemudian tidak sesuai dengan etika, sampai kemudian jadi rasa-rasa di satu masjid umpamanya, yo jangan gitu. Selama etika itu memang betul-betul ada dasar hukumnya. Tidak boleh Pak kita kaku-kakuan. Nabi Muhammad itu orangnya Masya Allah bersama dengan etika itu. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga saja punya adab kok. Masa kita itu dijamin masuk surga turun karuan, kok gak duwe etika, gak punya adab. Apalagi masalah bicara itu. Clear ya Pak? Nanti akan pelan-pelan. Mungkin ngajinya atau sulit tambah kencang. Tambah kencang, tidak apa-apa. Selama memang itu masalah adab, ayo kita luruskan, kita kencangkan. Tapi kalau untuk masalah furu'iyah, saya masih menghargai, mentoleransi selama memang sama-sama ada dalilnya. Tapi kalau masalah adab, ini kan hubungannya dengan malah melukai perasaan orang lain. Orang itu kalau sudah perasaannya sudah disakiti itu kadang-kadang sampai ngomong sakitnya itu di sini akan aku bawa sampai mati dan itu membekas Pak. Orang yang tidak punya adab ketika kemudian orang itu terlukai dengan bakat seperti itu membekas terus. Wong iki sholatnya bener bantu sampai itu tapi adab bela duit terbawa terus akhirnya. Ya. Makanya Nabi itu diutus oleh Nabi diutus. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku itu diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Saya yakin di sini semuanya sudah punya etika semua, saya yakin. Baik, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nanti akan saya bahas khusus tentang adabul jiran. Adabul jiran itu adab etika bagaimana bertetangga. Itu juga ada adabnya, ada etikanya. Ada etikanya. Nanti akan terbahas di situ. Termasuk adabul ukhuwah. Ini belum terbahas ya Pak ya. Adab bersama tetangga belum Pak ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Nanti pun akan saya bahas khusus adabul dhiyafah. Bagaimana menerima tamu, bagaimana menghargai tamu, bagaimana itu menghormati tamu. Nanti akan saya bahas itu, insya Allah. Kita runtutkan saja mungkin setelah adabul kalam, kemudian adabul jiran tetangga, baru kemudian ada bertamu, runtut. Nah itu Pak, ternyata memang coba dengan amati di sini. Tiga ini kan masalah adab teman, masalah etika umum, dan itu ada hubungannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya Syekh Mustafa Al-Tugha menyebut belajar akhlak itu hukumnya fardu ain. Ya, belajar adab etika itu fardu ain. Wes baik. Jadi adab yang pertama tentang masalah ucapan itu adalah jangan berkata-kata kecuali kata-kata yang baik. Wes dulu kalau jangan buka di kitab Min Akhlaqis Shalaf. Jadi kan pernah dengar kitab Min Akhlaqis Shalaf? Belum pernah dengar ya? Tulisan Syekh Ahmad Farid. Kitab ini juga sudah saya khatamkan di Manarul Islam, sudah saya khatamkan di Sabilis Salam, sudah saya khatamkan di Al-Mu'minul Mahakam. Kitab ini bagus. Yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu senangannya mengkritik, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Bukan karena Abu Bakar itu beragas, bukan. Ya bukan.
Karena beliau itu ingin menahan mulutnya itu loh, supaya gak ngomong sing gak penak, supaya ngomongnya itu bisa ditahan. Dan beliau mengeluarkan kerikil itu hanya ketika makan dan sholat. Akhirnya kan kalau di mulutnya ada kerikil cukup banyak itu, ketika ngomong kan dipegang, mengeluarkan kerikil gak karuan. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau kita ini kadang-kadang mohon maaf, ngomong kadang-kadang gak dipikir. Akhirnya tetangga banyak tersakiti, orang lain banyak tersakiti. Nah itu berkenaan dengan masalah apa? Iman. Baik, yang kedua, kalau kita ngomong, kalau kita bicara, tuntunan dari Rasulullah adalah antu khatiban nasa ala qadri uqulihim. Jadi ketika Anda itu berbicara an-nasa kepada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kognitif atau akal mereka. Ya kalau memang kita itu mohon maaf secara kognitif itu kemampuannya adalah A, jangan bicara B. Lain kemampuannya mohon maaf, kalau kemampuannya SMP, jangan dikasih materi kuliahan. Nanti seringkali ada muncul kesalahpahaman karena dia tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Biasanya orang baperan, ya baperan namanya. Baperan itu orang yang gampang tersinggung ya. Padahal kita ini niatnya apik, tapi karena sudah baperan disik tersinggung total. Ada di jamaah saya di sana. Saya itu kalau bicara masalah rokok itu kan ya sedikit tak detailkan dengan dalil-dalil begini-begini. Satu kali, dua kali saya bicara masalah rokok, memang kebetulan bahasa rutinnya itu, kitabnya itu bahas malah semacam itu diantaranya. Akhirnya sampai hari ini tidak mau ngaji sama saya. Ditanya sama yang lain, kenapa gak ikut ngaji? Dia bilang, ya masa kalau ngaji yang dibahas masalah rokok kan? Lah pas kebetulan kan ngajinya masalah itu sampai hari ini. Ya, dia ngomong sama saya tahu orang itu ngomong sama saya itu saja kepingin diskusi sama sampean. Ya monggo silakan, dia saya bilang begitu. Ya, itu jadi hanya gara-gara bicara tentang itu, padahal yang disampaikan kan dari Al-Quran, ini dari Al-Quran tentang rokok, dari sunnah tentang rokok, kaidah fikih tentang rokok, jelas dalilnya. Akhirnya malah tidak mau ngaji, sampai hari ini tak lihat orang tua mau ngaji. Itu baperan sebenarnya. Dia tidak mau menerima dalil-dalil yang diberikan orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Ya, satunya lagi sudah tobat, satunya lagi setiap ngaji tauhid, kebetulan ngajinya kita Fathul Majid, kita bahas tauhid 2 tahun dia tidak mengaji sama saya. Setelah 2 tahun dia datang ke saya minta maaf, Ustaz, saya dulu itu pokoknya kalau ada jaringan mesti saya melayu, benci sama jaringan saya itu. Kenapa? Sama ngaji tauhid terus, ngaji jimat, dukun, paranormal gitu, karena kebetulan dia suka seperti itu. Dan akhirnya setelah 2 tahun dia mikir, tobat, minta maaf sama saya. Loh itu ada yang model begitu. Kalau saya cuek aja. Ya. Jadi kalau kita bicara kepada orang, upayakan sesuai dengan kadar kognitifnya. Kalau dalam bahasa pendidikan itu kognitifnya. Bagaimana orang itu bisa memahami? Pakai bahasa yang sederhana saja. Dan tentunya diantaranya Rasulullah Muhammad SAW itu suka bicara dengan posisi yang masalah-masalah yang sederhana. Dalam bahasa kita itu tidak legi-legi, bahasanya barang orang legi-legi, engkau dong-dongi orang bisa dipahami. Ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ini juga berasal dari Rasulullah Muhammad. Hadis yang mauquf tapi dihukumi marfu.
hadis mauquf tapi dihukumi marfu. Ma'anta bi muhaddisin aw man hadisan la tabalughu. Kamu tidak bicara sebagai pembicara kepada suatu kaum, suatu pembicaraan la tabalughu yang akalnya tidak nyampe terhadap pembicaraan itu illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali akan terjadi di sebagian mereka fitnah, kekacauan. Syahidi Jenar itu bicara tentang masalah menunggangi kaum muslim. Terpahami semacam itu. Sebagian daripada santri-santrinya tidak nuntut tentang masalah makrifat hakikat itu, dan akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Al-Quran 4 itu membunuh 300 ulama. Ketika ditanya kenapa membunuh 300 ulama, dia mengatakan ini yang membunuh bukan saya tapi Tuhan. Dan itu juga ada jamaah model begitu. Diajak sholat, ayo sholat. Dia bilang, kalau saya sholat berarti saya menyembah diri saya sendiri, karena Tuhan itu bersama dengan saya. Loh, ini kan bicara tentang masalah hakikat makrifat, kemudian tidak mengerti thariqahnya yang baik dan sebagainya yang baik, mendalil Al-Quran dan tidak memahami dalil Al-Quran itu sesuai dengan dipahami Rasulullah, akhirnya keliru memahami, jadi fitnah, akhirnya gak gelem sholat. Karena kata-kata nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid, yang saya itu lebih dekat dengan kalian, lebih dekat dari urat. Dia memahami itu Tuhan ada bersama manusia, manusia bersatu dengan Tuhan. Akhirnya kalau sholat mengatakan menyembah dirinya sendiri. Isoran untuk ngaji model-model orang nanti paham. Nah itulah makanya prakteknya materi-materi yang disampaikan itu sudah besar. Saya diminta untuk ngaji kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu bahasa sulit, terus ngaji Tazkiyatun Nafas yang paling dalam, bicara masalah hati dan seterusnya. Yo agak susah memang untuk menyampaikan kepada orang-orang yang awam yang belum, kadang konteksnya syariatnya itu belum ditata lebih ulang. Akhirnya saya pakai bahasa-bahasa yang isyarat, tak tulis di papan tulis begitu, ini sudah begini maksudnya, supaya tidak salah paham. Nanti kalau salah paham akan karuan. Termasuk kita kemarin membaca tentang atau membahas tentang istilah musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan Allah. Ya, turun sudah mulai menyaksikan Allah yang bagaimana? Nah, itu pembicaranya panjang akhirnya. Bukan menyaksikan Allah itu berarti Allah menceger itu ketok, itu bukan. Apa yang dimaksud itu? Loh itu loh Pak. Jadi bicaralah sesuai dengan kadar pemahaman yang bisa dipahami. Ngaji-ngaji model macam ini ngaji keseharian aja lah. Ngaji-ngaji keseharian yang bisa dilakukan, dalilnya jelas. Kalau pengen ngaji khusus yang tinggi, ya itu khusus nanti ada pembicaraan lebih lanjut. Clear? Baik. Nomor 3, i'adatul hadisi wa tikrarihi idza ihtaja ila dzalika. Mengulang pembicaraan 3 kali. Wa tikrarihi, dan mengulang sama i'adah sama tikrar itu sama. Makanya nanti ada sistem hafalan Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan sistem tikrar, yaitu menghafal tanpa menghafal. Jadi satu ayat dibaca sampai 20 atau lebih, itu metode tikrar. Idza ihtaja ila dzalika, apabila dia memang memerlukan untuk yang demikian itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis ini juga diantara ya, dalil yang perlu kita gunakan, bahwa namanya orang itu memang kadang pembicaraan perlu diulang. Materi, saya menyampaikan materi begini, mohon maaf, sudah lama kita kasih materi. Kadang-kadang materi yang dulu itu sudah disampaikan terus lari kabeh, maka perlu diulang lagi.
Wong sing nyatet durung karuan eling. Apa maneh sing gak nyatet? Apa maneh sing gatekne durung karuan eling, apa maneh sing gak gatekne. Ketoke meneng tapi ndak tahu pikirannya gelap, biar nanti kok meneng. Ya, kayak seperti orang sholat itu, ketoke iku dingklu maca-maca tapi gelap, biar gak ketar. Modelnya juga ada orang yang ngaji karena saking kerasnya hatinya itu, dia itu tidak mau menerima materi itu, tapi kata menang, tapi dia menolak semua itu materi itu. Semua tolak itu materi semua. Wow, ini materi ini. Dan akhirnya kemudian tidak dilakukan, tapi diam karena dia hanya ingin menunggu untuk bisa sholat suruh. Karena konteksnya pikirnya sholat suruh itu tidak keluar dari masjid. Ya kita ilmu meneng, tapi gak mau memakai apa yang disampaikan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang memang mengulang materi itu, kadang-kadang mengulang pembicaraan itu Nabi Muhammad SAW supaya ini. Kadang-kadang saya mengkritisi, tak ngomongin ini. Padahal aku wis balik-balik, lek mlebu masjid iku aja mundur. Ya sing dilakoni mundur aja, sing kaya mundur. Tetap takoni, sampean itu nang mlebu ning omah mundur apa maju? Ya maju, tapi tetap saya mundur aja laku lah itu. Saya khawatir seperti di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Ya, itu kan jadi itu ada namanya qasat qulubukum. Qasat itu kan atos. Keras. Kalau orang itu hati sudah keras, ya dicup, ya ora jemek, di PP, ya ora garing, dikandani seorang rewes. Dia terlalu keras memegang prinsipnya dia, tapi padahal prinsipnya itu salah. Lah maka di sini Nabi kadang-kadang mengulang, pembicara diulang. Suatu saat ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, saya ingin perang ya Rasul. Saya ingin perang, saya minta izin kepada jenengan ya Rasul. Nabi bilang, kamu punya orang tua enggak? Punya, wis mulia pulang. Nah kok sengenya, besoknya datang lagi. Ya Rasul, saya ingin perang ya Rasul. Saya ingin minta izin sama jenengan saya perang. Nabi bilang lagi, kamu punya orang tua enggak? Punya ya Rasul, pulang silakan kamu untuk berbakti sama kedua orang tua. Masih ngeyel, besoknya datang lagi tuh. Pada zaman Nabi itu ya ada orang model begitu itu. Dia omongi sepisan, sepindo, setiga, keempat, ya sih tetap. Kalau di masjid sebelah sana itu ada takbirnya waktu nama saya tidak mau Pak. Kenapa? Karena dia memandang pemateri itu masih muda. Karena dia sudah sepuh, akhirnya undur makola, walatan turman kolanya nggak kena. Karena saya dianggap masih muda, seingusan, akhirnya materi yang saya sampaikan tidak mau diterima. Padahal dari Al-Quran saya sampaikan, hadis saya sampaikan, istinbatul ahkamnya saya sampaikan, linguistik bahasa Arabnya saya sampaikan, pas sudah lengkap, tapi tetap tidak mau terima. Karena melihat saya masih muda. Ya Allah, saya muda ya Allah. Insya Allah kalau di sini tidak ada ya Pak ya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Baik. Annahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW idza takallama bi kalimatin, adalah Rasulullah Muhammad SAW apabila berbicara tentang suatu kalimat, ada talatan, beliau mengulang 3 kali. Nabi sukanya begitu. Hatta tuhama anhu, sampai dipahami dari kata-kata beliau. Nabi Muhammad itu kalau khutbah Jumat itu lemes apa buatan? Buatan Nabi Muhammad SAW. Coba aja dengan amati hadisnya. Jenengan khutbah Jumat mari ngono lemes-lemes ngono ana AC-nya bareng itu kabeh. Nabi Muhammad itu kalau khutbah Jumat itu suaranya Masya Allah, semangat. Dan kadang-kadang semangat juga, kadang semangat, kadang juga diulang 3 kali supaya orang itu paham.
lek diulang ping telu sing gak paham ya sebut meneh. Materi kalau sudah diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali sik durung paham ya sebut meneh. Ya. Baik. Wa idza ata'a qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salatan. Dan apabila beliau mendatangi suatu kaum, beliau mengucapkan salam atas mereka. Dan beliau mengucapkan salam itu 3 kali. Makanya jangan heran kalau ada orang bicara, kemudian beliau mengucapkan salam, orang bicara itu sampai 3 kali. Ya ini ikuti dalil riwayat Imam Al-Bukhari. Wes, insya Allah ngaji kita hari ini fokus ya Pak ya. Enggak kelambian nanti. Apa selalu itu boleh? Insya Allah. Lihat dulu TV 1 jam 2 jam kuat. Tapi begitu nunggu mulai pengajian itu kayak butuh ngadeg gitu. Baik, nggak apa-apa besok ngajinya atau dikejengin dikit karena masalah etika. Baik, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, qala takhallafa Rasulullah SAW fi safarin. Takhallafa itu artinya apa istilahnya itu? Wis kamu duluan, nanti tak belakangan. Itu namanya takhallafa. Jadi pas ketika suatu safar, Nabi itu takhallafa. Takhallafa itu apa ya jeneng istilah itu? Apa Pak? Ngareni. Nah, bisa kita ngareni Pak saya yang sudah saya tadi budaya. Itu namanya takhallafa, terlambat. Fa'adrakna wa qad ahrakna as-salata salatal asri wa nahnu tawaddu. Faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la saudi wailun lil aqabi minan nari marrataini aw salatan. Jadi pas ketika safar itu kan Nabi pada waktu sholat asar ya ada orang, kami ini berwudu kata Abdullah bin Amr, kami ini berwudu dan maka kami mengusap kaki-kaki kami. Yang dimaksud itu adalah membasuh. Lah pas ketika ada yang membasuh itu tumitnya itu tidak dibasuh Pak. Begitu tumitnya tidak dibasuh, Nabi langsung ngomong dengan suaranya yang keras, wailun lil aqabi finnar. Celaka bagi orang yang tidak membasuh tumitnya, dia ada di dalam neraka. Kenapa? Sholatnya tidak sah, wudunya tidak sah. Karena tumit itu bagian daripada kaki. Ya, kalau ada banyak orang yang wudu tumitnya itu tidak basah dan itu tidak sah, begitu. Dan Nabi bilang wailun lil aqabi minnar. Bicaranya berapa Nabi? Marrataini aw thalathan. 2 kali atau 3 kali. Oke. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim masih tetap dalam masalah itu. Nabi Muhammad SAW bilang, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Mau gak kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Mau gak kalian aku tunjukkan kepada dosa yang paling besar? Salatan 3 kali. Loh ini Nabi. Mau gak aku tunjukkan dosa yang paling besar? Bilang mereka mau. Nabi bilang lagi, mau gak aku tunjukkan perkara dosa yang paling besar? Mau. Bicara lagi Nabi, mau gak saya tunjukkan? Sampai 3 kali. Sampai untuk memastikan tenanan lagi. Buku ini bagus gak? Bagus. Buku ini bagus gak? Bagus. Buku ini bagus gak? Bagus. Nah seperti itu. Ketika Rasulullah bertanya, mau gak aku tunjukkan dosa yang paling besar? Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat mengatakan, kau ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Ya mau. Maka Nabi menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidain. Menyekutukan Allah dan menyakiti kedua orang tua itu dosa paling besar. Ya. Uququl walidain itu masalah adab. Kalau isyraku billah itu masalah tauhid.
Jadi tauhid sama adab itu satu kesatuan. Ya, ayo belajar tauhid, saya ulang lagi dari awal. Ayo belajar tauhid, belajar apa yang kedua? Belajar akhlak, dan yang ketiga belajar fikih. Belajar fikih. Wajala sawakana mutakian faqala ala wa qauluzur, dan yang ketiga yang termasuk dosa besar itu qauluzur, bicara dusta, bohong atau bersaksi palsu. Itu dosa besar. Sampai Nabi itu famanzala yukabiruha katakulna lailatahu sakata. Beliau ngulang-ngulang ucapan itu terus diucap sampai katakulna lailatahu sakata, sehingga kami mengatakan menawa beliau itu barangkali itu beliau bisa berhenti. Nah, ini yang nomor 4 yang penting. Laqtu nadril mukhatib. Wajadku intibahihi antariki turukis su'ali, antariki turukis su'ali. Yang dimaksud dengan torfunat dril mukhatib itu artinya melihat, fokus kepada orang yang diajak bicara. Mohon maaf, Nabi Muhammad itu kalau beliau bicara, tidak pernah beliau itu sambil memandang ke arah lain. Kalau beliau ngomong sama orang, Nabi itu tidak pernah beliau itu ngomong sambil menghadap ke orang lain. Beliau pasti ngomongnya menghadap orang yang diajak bicara. Dan satu hal lagi, Nabi Muhammad itu kalau diajak bicara sama orang, Nabi Muhammad tidak pernah memandang ke arah lain. Itu etikanya Nabi. Coba bandingkan dengan kita. Saking sopannya Nabi, saking akhlaknya Nabi. Nabi Muhammad itu tidak pernah bicara sama sahabat ngomong itu Nabi sambil delok rono delok ini, tidak pernah Nabi itu. Nabi beliau akan mendengarkan dengan baik, memperhatikan siapa yang bicara, melihat orang yang bicara, dia didengarkan, begitu selesai baru beliau jawab. Itu Nabi. Akhlaknya luar biasa Nabi Muhammad. Padahal beliau seorang Nabi dan Rasul. Makanya para sahabat itu kalau menggambarkan Nabi itu, masya Allah akhlaknya. Bahkan Allah sendiri yang memuji Rasulullah dengan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi Muhammad itu menurut saya kalau bicara sama orang itu juga sopan, dipilih kata-kata yang baik. Itu para sahabat mendeskripsikan semacam itu. Nabi Muhammad SAW fokus dengan orang. Itu yang disebut dengan laqtunan dzil mukhatib. Ya, baik, dan beliau itu betul-betul perhatian kepada orang-orang yang memang bertanya. Nabi itu kalau ada orang yang bertanya, beliau berupaya untuk menjawab dengan bahasa-bahasa yang singkat, padat, tapi memahamkan. Nah, itu. Dan para sahabat itu kalau bertanya sama Nabi pun juga begitu, dengan pakai bahasa-bahasa yang baik, pakai bahasa-bahasa yang baik. Wes, contohnya tentang ini, tentang hadis muflis, tentang hadis muflis. Hadis muflis. Kita bahas hadis muflis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Kadang-kala beliau itu kalau bicara sama para sahabat itu juga melontarkan pertanyaan lebih dulu. Dan biasanya orang itu kalau ditanya, biasanya beliau jawab dan kemudian menghadap kepada orang yang bertanya. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk
termasuk saking sopannya Nabi itu, maaf sekali lagi, Nabi Muhammad itu di depan para sahabat tidak pernah ada dalil beliau itu menelunjukkan kakinya, itu tidak pernah. Saking sopannya Nabi. Para sahabat pun itu tidak pernah satu kali pun terekam itu logo di ngarepe Nabi telonjono sikit, tidak tahu. Itu para sahabat saking ingin menghargainya. Tapi nanti ini ya saya paham lah, jadi kan telonjono sikit mungkin ya kecil atau asal murad atau apa gitu. Ya, sudah semakin tua, apa. Tapi lah sahabat ya sampai sikil gilingan ya karena pengen ngagumi Nabi ya, gak wani sahabat itu. Ngomong juga begitu para sahabat itu. Kalau ada Rasulullah ngomong itu menang, itu diam dulu. Rasulullah ngomong baru kemudian ada kesempatan untuk bertanya. Maka di adab majelis kajian semacam ini, jangan bertanya dulu sebelum ada kesempatan untuk bertanya. Itu. Baik, kita kasih kesempatan, monggo kita diskusi sekarang. Sebelum masuk di nomor berapa tadi? Nah, monggo silakan. Untuk berbicara dengan orang lain tadi harus fokus. Kalau untuk lawan jenis gimana? Oh, Masya Allah. Ini koyoke pengalaman. Bapak, kalau untuk lawan jenis, namanya saja lawan jenis. Kalau lawan jenis itu adalah istri jenengan sendiri, tidak apa-apa. Kalau istrinya jenengan sendiri, tidak apa-apa. Yang tidak boleh ketika memang itu bukan mahramnya. Kalau memang bukan mahramnya, kita itu ghadul basar. Ghadul basar itu artinya menjaga pandangan. Ojo itu iyai wajahnya itu nggak boleh. Itu kalau untuk lawan jenis yang bukan mahram. Jangan paham, saya yakin itu. Untuk malah justru kemana itu bujuni wong. Banyaknya pil dan bil itu gara-gara yang ngomong kalau lawan jenis itu pribadi kan sudah dijogo. Makanya begini loh, di antara imam madhab yang paling ketat dalam masalah ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu menyebut pakai cadar untuk wanita. Karena beliau memahami zinatun itu adalah wajah. Dan dalam rangka untuk satu dari'ah, maka Imam Asy-Syafi'i itu memahami zina itu sebagai muka. Maka dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu memakai cadar. Ya karena memang dalam konteks bermuamalah itu ya semacam itu, kadang-kadang kita tidak bisa. Menurut saya kita tidak munafik lah. Ketika jenengan berhadapan dengan wanita yang cantik, meskipun jenengan itu adalah sudah punya istri, mesti ada bisikan-bisikan sinar-sinar di dalam hati. Maka Imam Syafi'i ya perlu untuk memakai cadar itu penting. Dan upayakan kalau memang bicara dengan lawan jenis itu tetap menjaga hati dan menjaga mata. Gitu ya Pak ya. Anak sih mau ngaku ini. Mau jenis kucing. Oh jenenge kucing, masa kucing itu dilatih kaya ngopo. Lek balak-balik didukno masalah menunggu sesuai ya goda. Jangankan yang bukan ustaz, sih ustaz itu kadang-kadang ya sih. Loh itu naluri manusia. Jangan bukan hanya untuk laki-laki, perempuan juga sama. Dalilnya Nabi Yusuf, Zulaikha itu cewek kan? Cewek,
Dia terpesona dengan Nabi Yusuf sampai sedemikian rupa. Dan kemudian pas ketika dia itu dirasani kalau itu dan sebagainya, kan dia menghadirkan para wanita-wanita itu. Menghadirkan wanita-wanita itu kan masing-masing dikasih apa? Nah, Yusuf disuruh jalan. Delok Yusuf sing wadah kaya ngono. Wong wedok-wedok iku mang ya diiris tangannya. Lho iku wong wedok padha wae aja. Lanang karo wedok iku padha wae. Cuman perempuan karena rasa malunya lebih tinggi, tapi sajane rasa malunya hilang. Sajane wong wedok itu lebih menggarap dari laki-laki. Memang begitu memang. Sebetulnya sudah itu. Sudah paham dia punya suami kan begitu. Ya gitu gimana? Dijaga matanya. Masa kata malah ngomong papa ya. Ya, jadi ada bagaimana teknisnya. Coba dengan lihat siapa itu yang juara UFC, Habib Nurmagomedov, ketika beliau diwawancara oleh orang non-muslim yang tidak berhijab itu, masya Allah, pandangannya beliau dihidupkan terus, masya Allah. Yes. Ada yang lain? Monggo. Kalau kita bicara dengan anak, pada anak itu masih memakai HP, itu sebaiknya disuruh berhenti main HP apa kita diam aja, akhirnya anak itu terus main HP, kita bicara dan diperhatikan. Itu yang salah ya. Biasanya lek orang anak mau nunggu bapak iyo nungguin, ada guyonan pak guyon. Kita ini pun juga mohon maaf sekali lagi, di dalam kehidupan kita seringkali melihat berhadapan dengan orang itu kita ajak ngomong, sementara kita ngomong dia dihina HP, itu etika tidak betul. Kalau dengan anak jenengan sendiri, HP suruh taruh dulu, berhenti main HP, bapak mau ngomong gitu. Kalau dengan orang lain mungkin dia itu pakai HP jangan ngomong. Kalau saya memilih dia, ngapain ngomong sama orang? Kita ngomong dia memilih, mending saya tidak. Tapi kalau untuk anak jangan suruh berhenti dulu. Berhenti, bapak mau ngomong. Ini pembelajaran adab dan etika yang baik. Sama istri pun juga begitu, diajak ngomong kok dia. Itu etika. Contohnya Nabi Muhammad itu masya Allah, istrinya ngomong ya didengarkan. Ya, istrinya ngomong, beliau menghadap itu perhatian, itu Nabi Muhammad SAW. Itu gimana? Apalagi untuk anak, maka anak ini harus kita kita didik dengan baik. Apalagi kalau ada khutbah Jumat main HP, itu terlalu banyak. Apalagi kalau khutbah Jumat baru tidur. Kemarin saya ngisi khutbah Jumat di Al-Araf itu, tuh tak tangan bangun itu bangun guyu orang itu. Tak kontangi malah guyu. Baik, ada yang lain? Monggo. Memakai pertanyaan, monggo di monggo. Ya, jenengan. Oke, monggo. Yang mana? Monggo, Pak. Nggih. Tadi disampaikan Ustaz itu sebagai Pak sebagai apa namanya sekarang banyak sekali Ustaz mengaji yang bukan melakukan perbuatan tercela. Nggih. Itulah yang menjadi kita umat di samping kita ini akan memilih pesan jauh dengan nah ini sampai demikian Bapak yang dimuliakan oleh Allah, namanya itu Ustaz. Ustaz juga manusia. Ya Pak, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kiai pun juga tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kita kadang-kala tidak adil di dalam memandang orang. Ketika orang itu 100 kali kebaikan yang dilakukan dan kemudian ada 1 kali kesalahan yang dilakukan, mungkin karena hilang, justru yang kita ingat itu yang 1 itu, dan kita tidak bisa memaafkan orang itu.
Kan tidak adil sebenarnya. Padahal dia melakukan itu karena hilang, bukan karena memang musuh itu. Kalau kita itu memandang kekurangan, jenengan tidak akan mau ngaji sama ustaz. Oh, ustaz itu kesalahannya ini, ustaz ini kesalahannya ngaji. Ya, makanya bukan contoh lagi, saya contohkan. Nabi Nuh itu Nabi Rasul, tapi anaknya kafir kan. Jenengan berani tidak mengatakan bahwa Nabi Nuh itu gagal dalam dakwah? Berani kan? Tidak berani jenengan. Itu Nabi. Nabi Ibrahim itu punya bapaknya kafir. Pernah jenengan mengatakan, oh, Nabi Ibrahim itu gagal dalam dakwah? Namanya saja manusia. Selama memang kesalahan itu memang dari sisi-sisi kemanusiaan. Saya contohkan lagi, Nabi Muhammad itu pernah ijtihadnya salah. Hadisnya masyhur. Suatu ketika ada Nabi berkunjung ke suatu tempat, ada yang sedang mengawinkan kurban. Ingat dari sini, Pak. Dituruti kan kemudian. Nah, kunjungan berikutnya orang-orang itu bilang, ya Rasul, kami setelah mengikuti jenengan, panen kami begini. Apa jawabannya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu berarti kan ijtihad Nabi salah. Apakah dengan kesalahan seperti ini kemudian Nabi ditakdir dan sebagainya? Namanya manusia. Sama dengan konteks ini. Ustaz siapapun, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kesalahan, kepleset itu mesti. Maka ustaz yang baik, dia harus berani mendengarkan masukan dari jamaah. Itu ustaz yang baik. Gak mentang-mentang jadi ustaz. Nabi Muhammad suatu saat menawarkan sebuah ijtihad. Ini begini taktiknya. Para sahabat bilang, ya Rasul, hadza minal wahyi au min ra'yika ya Rasul. Ini datang dari wahyu ataukah dari akal jenengan? Nabi bilang apa lagi? Hadza min ra'yi. Ini dari saya. Akhirnya para sahabat menawarkan taktiknya. Rasulullah legowo. Ternyata pendapatnya sahabat lebih baik. Nah, ini tidak seharusnya. Maka tadi berulang saya bilang sejak awal, terutama seorang ustadz itu tauhidnya jelas, fikihnya jelas. Seorang ustadz pun juga harus punya etika, punya akhlak. Karena sama-sama. Nah, ada kolektif, kolegial itu. Jadi ustadz juga manusia. Itu Pak. Omongannya kayak apa-apaan gitu. Ya gitu Pak. Baik, terakhir, monggo. Waalaikumsalam. Minta penjelasan penafsiran surat Abasa. Yang mana? Abasa waktu. Baik. Ada yang menafsirkan lain itu bukan nabi yang berulama bukan nabi. Ada yang menafsirkan. Oh begitu. Dari para ulama tafsir yang muktabar itu adalah nabi yang berbuka masa. Jadi begini Pak, nabi itu maksum betul, dan nabi juga manusia. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyebut ketika Nabi abasa wa tawalla itu, mohon maaf, dari sisi ijtihad beliau. Nabi tidak pernah punya kesalahan dari hawa nafsu. Tidak pernah Nabi itu maksud. Beliau itu dalam tanda kutip, saya berikan tanda kutip supaya tidak salah paham. Salahnya Nabi itu hanya dari faktor ijtihad. Itu kan asbabun nuzulnya ada pembesar-pembesar Quraisy, ya, ada pembesar-pembesar Quraisy yang datang. Nabi berijtihad. Wes aku iki tak anu ini supaya dia bisa masuk Islam, kan begitu kan? Dan kemudian datang Umi Maktum. Beliau itu kepinginnya fokus ini supaya masuk Islam. Lah itu kemudian beliau ijtihadnya begitu. Ketika dia itu dikatakan sebagai
abasa wa tawalla itu adalah Rasulullah, buktinya di bawah kalla innaha tadhkirah. Rasulullah diingatkan itu. Banyak para ulama yang menyebut itu adalah Rasulullah, tapi itu bukan berdasarkan hawa nafsu seperti kita yang salah itu karena nafsu, tapi itu karena ijtihad. Jadi kalau kita paham orang berijtihad sesuai dengan dasar hukum, kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala, begitu Pak. Jadi dengan lihat lagi di tafsir juz amma punyanya Syekh Al-Utsaimin itu, beliau tetap mengatakan buktinya apalagi di situ alam nasrah laka sodrot wa wada'na angka wizra, itu dosa, dan kami angkat dosa dan kesalahan kamu wa Muhammad sallallahu. Gitu Pak. Jadi saya tetap mengatakan Rasulullah maksum. Dan sisi kemanusiaan Nabi pernah ijtihadnya itu diingatkan oleh Allah. Ijtihadnya beliau diingatkan oleh Allah. Buktinya tadi apa tadi? Pas ketika menawarkan taktik perang atau menawarkan tentang tidak membolehkan mengawinkan kurma, itu bukan dari hawa nafsu beliau, bukan dosa, tapi karena memang apa? Ijtihad beliau sebagai seorang manusia. Itu saja cara mengkompromikannya seperti itu, sehingga tetap kita mengatakan Nabi maksum, tetap kita mengatakan Nabi itu maksum. Makanya balik ke Ustaz tadi itu, pintar, alim, hafal Quran, juga, tapi kadang-kadang salah sisi manusia dia mikir masih kalah dengan yang ahli matematika, ahli ini. Karena setiap orang punya keahlian di bidang masing-masing. Kalau saya bicara matematika nggak bisa. Saya bicara IPA so gitu. Jadi begitu Pak. Makanya Nabi bilang apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Saya kira cukup, sudah bermanfaat. Masih dilanjutkan insya Allah pertemuan berikutnya masih di bab adabul kalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khotimah, dan andai kata ada kata-kata, dalil, ucapan yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.